siang teman-teman otomotif, apa kabar? Selamat datang bahagia selalu saat nonton video ini. Kali saya lagi ada di Pondok Indah Mall. Kita mau lihat langsung teman-teman nih, ada Vespa GTV 300 versi 2023 yang harusnya saya datang ke Hanoi bulan Juli lalu untuk datang di launching Asia Pasifik ya. Tapi ternyata gara-gara badai ya dahsyat banget, gagal acaranya. Dan motor ya langsung dikirim ke Indonesia, langsung diperkenalkan di sini teman-teman. Nggak apa-apa deh, yang penting kita sekarang benar-benar bisa lihat motornya secara langsung, bisa nyobain juga. Dan yang paling penting juga adalah bisa lihat fitur-fiturnya apa aja yang berbeda. Karena ternyata dibandingin sama versi yang sebelumnya, GTV 300 ini punya banyak banget yang baru teman-teman. Oke, kita mulai dari mana dulu? Oh ya, dari harganya ya. Harganya motor ini sekarang dijual 176 juta. Wow, mahal ya. Ini jadi salah satu Vespa termahal. Tapi kalau menurut saya sih bukan cuma termahal sih, tapi juga paling keren tampilannya, paling maco, paling sporty. Terus juga salah satu yang paling eksklusif ya. Ya selain karena harganya, desainnya juga unik banget. Desain yang masih kental banget nuansa Vespa lawasnya. Satunya adalah ini nih, ada lampu di bagian bawahnya. Sedangkan kalau dibandingin sama GTS yang 300 yang Supertech, yang secara basic sama ya, sama secara bodinya, secara mesin juga sama, harganya memang sedikit lebih mahal. Kalau GTS yang 300 Supertech itu dijual 163 jutaan. Oke deh, kita langsung lihat detail-detailnya. Langsung dari bagian depan yuk. Nah teman-teman, kita mulai dari stangnya ya. Kalau si GTV ini kalau dibandingin sama GTS, paling unik adalah di area kemudinya. Jadi stangnya itu dia model telanjang teman-teman. Lihat nih. Jadi pakai pipa tubular gitu ya, terekspos kayak gini teman-teman. Beda sama GTS yang ada covernya. Cuma bedanya kalau di GTV yang versi 2023 ini, cover si windshield-nya ini, windshield-nya dibikin sewarna body. Kalau ini orange udah aksesoris ya. Sebenarnya kalau yang standarnya dia warnanya sama kayak warna body kayak gini, warna beige gini. Sedangkan versi yang sebelumnya itu malah mika transparan bisa teman-teman. Sedangkan yang sekarang dibikin body kayak gini, jadi lebih racing ya. Lebih kayak motor-motor balap ada fairingnya kayak gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat ke belakang, di area stangnya juga banyak yang berbeda teman-teman kalau dibanding sama versi sebelumnya. Salah satunya adalah speedometernya. Speedometernya sekarang udah full digital. Sedangkan yang sebelumnya masih analog. Nah ini isinya banyak banget. Yuk kita sama-sama lihat yuk. Di dalamnya ada apa aja. Oke teman-teman, ini ada tampilan speedometernya. Jadi biarpun digital, tapi belum yang TFT ya. Jadi kalau secara spek memang di bawahnya GTS yang 300 Supertech. Ya, ini benar-benar cuma digital biasa aja, tapi ada warnanya, ada warna biru, ada warna putih. Ya tampilannya tetap atraktif. Isinya apa aja? Di atas ini ada jam digital, ada trip time-nya juga. Kemudian ini di sini tengahnya ada informasi yang lain, ada fuel meter yang real time-nya, full meter yang average, terus ada average speed-nya, kemudian ada kecepatan maksimal, dan ada tegangan baterainya. Sedangkan bawahnya ada trip odometer, ini ada ASR teman-teman, ada indikator di sini, yang tengah ada speedometer, kemudian di sebelah kanan ini ada suhu mesinnya ya. Nah, ini kalau udah 4 bar gini, ini biasanya kipas radiatornya akan nyala, jadi jangan kaget ya kalau udah 4 bar ya akan tiba-tiba ada suara mendengung dari kipas radiatornya. Sedangkan sebelah kiri ada fuel meternya. Nah di bawahnya ada setting teman-teman, setting untuk masuk ke pilihan menunya kan. Sedangkan di bawah ini ada logo buat ABS-nya, menyala gini berarti artinya ABS-nya aktif gitu teman-teman. Jadi kalau setelah speedometer ternyata tidak se-advance yang GTS 300 Supertech. Biarpun secara harga GTV ini sedikit lebih mahal daripada GTS gitu teman-teman. Kemudian teman-teman kalau di area ini ya, stang-stangnya, tombol-tombolnya ini ada buat engine cut off-nya. Terus ada mode buat ngerubah tadi yang ngerubah tampilan speedometer atau tombol starter. Terus grip gasnya kayak gitu teman-teman. Ini bener-bener yang sederhana banget, cuma garis-garis gini doang. Tapi eksklusif juga karena ada logo Vespa-nya di sini teman-teman. Cuma buat kalian yang nggak selalu suka tampilan semrawut ya, di sini banyak banget kabel-kabel gini ya. Jadi kelihatan lebih semrawut karena pakai stang yang terekspos yang panjang kayak gini. Yang unik lagi adalah di bagian bawah sini teman-teman. Di bagian bawah ini ada tombol buat buka joknya, sama nih mode untuk masuk ke pilihan setting menunya. Sedangkan sebelah kiri nih lagi-lagi ada kabel-kabel kayak gini ya. Kabel-kabelnya emang jadi kurang rapi karena terekspos. Ini ada tombol buat lampu jauh, buat lampu dim, ada lampu sen, dan ada tombol buat klaksonnya gitu. Oke, kita lihat di bagian depan yuk. Malah di bagian depannya malah kelewat nih. Di bagian dasinya ada lubang-lubang di sini nih. Ini yang bikin tampilannya lebih sporty. Sedangkan versi Indonesia jelas dong ada dudukan plat nomor ya. Kalau di luar negeri nggak ada teman-teman, nggak ada plat nomornya. Terus yang bikin unik lagi adalah ini nih. Ini yang jadi ciri khasnya GTV. Jadi lampunya ada di bagian spakbor depannya. Jadi mirip kayak Vespa yang lama ya, kayak Vespa VN misalnya yang zaman-zaman dulu banget tahun 50-an, kira-kira kayak gini nih. Headlampnya ada di spakbor depannya. Dan yang beda lagi adalah kalau dibanding sama versi yang sebelumnya adalah dia udah LED teman-teman. LED ada 2 klaster ya atas bawah. Lampu dekat lampu jauhnya terpisah ya, atas bawah gini teman-teman. Dan kalau mau nyetel ketinggian lampunya gimana? Ternyata
setelan lampunya ada di sini nih, ada di bagian dalam spatbornya, ada bautnya gitu ya. Ini rawan kotor sih sebenarnya sih. Cuma mau gimana lagi ya kan, nggak ada tempat lagi. Jadi mau nggak mau emang ditaruh di bagian bawah sini gitu. Dan yang beda lagi kalau dibanding sama GT yang sebelumnya sama GTS yang terbaru yang Supertech, ini nih peleknya. Kalau Supertech itu peleknya dia kayak kembang ya. Jadi modelnya mirip-mirip kayak gini juga. Palangnya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, 5 bulatan-bulatan besar. Cuma kalau di GTV jadi kayak kipas, jadi agak miring-miring gitu, lebih dinamis ya. Kelihatan lebih sporty sih kalau menurut saya. Sedangkan ini ringnya masih pakai ring 12 dan lebarnya pakai ban 120/70 pakai ban Maxxis. Kemudian kalau kita lihat di bagian sebelah kiri teman-teman, nah suspensinya juga masih mirip kayak versi yang sebelumnya ya. Pakai yang single arm gini, ada suspensi di sebelah kiri kayak gini. Cuma bedanya kalau dibanding sama GTS yang Supertech adalah di motor ini belum ada anti dive sistemnya. Tuh, belum ada palang di sini ya, ada besi melintang di bagian sini belum ada. Ini masih kayak suspensinya GTS yang sebelumnya, GTV yang sebelumnya. Sedangkan rem cakramnya dia pakai disk diameternya 220 mm, terus dikawal kaliper 2 piston yang nggak ada labelnya. Kalau Supertech 300 dia pakai kaliper Nissin teman-teman. Sedangkan di sini polos nih, nggak ada mereknya gitu. Tapi lihat dong kabel remnya ya, dia udah model yang kawat anyaman baja kayak gini, keren banget. Oke, kita lihat lagi di bagian atas ini. Ini ada lampu sen yang udah LED juga. Kemudian apa lagi ya yang kalian harus tahu? Oh ya ini nih. Di bagian sini teman-teman. Di bagian bawah stangnya. Nah, di bawah stang ini kita bisa lihat ada keyless dong. Nah, keylessnya ini mirip kayak keylessnya GTS yang Supertech teman-teman. Jadi kayak gini remote-nya. Ini ada tombol buat back finder, buat nyari motornya, sama buat buka jok dari jarak jauh gitu teman-teman. Cakep ya. Sedangkan knopnya kayak gini teman-teman. Knopnya juga mirip ya, mirip kayak GTS series yang lain gitu. Kemudian di sini ada gantungan barang teman-teman. Ini ada gantungan barang dan ini ada laci yang ukurannya lumayan gede ya. Di dalamnya juga ada konsol buat naruh smartphone dan colokan untuk charging smartphone-nya. Jadi ada power outlet-nya gitu. Nah, sedangkan di bagasi teman-teman di bawah-bawah ini masih mirip kayak GTS 300 Supertech ya. Jadi sama-sama aja, cuma bedanya adalah banyak list warna hitam nih. Kayak di samping bodi ini hitam, terus ini grillnya warnanya hitam. Terus ini nih di push-tab-nya pemonceng juga dikasih warna hitam juga. Jadi memang dibikin lebih garang ya. Kombinasi warna detail-detailnya kasih warna hitam semua. Kemudian joknya dong. Nah, joknya juga ini bentuknya kayak model buntut tawon ya. Jadi yang depan ini agak lebih lebar, tapi di belakangnya ini meruncing ke belakang gitu teman-teman, ke bawah gitu ya. Dan ini udah ada aksesorisnya, aksesoris cover single seatnya teman-teman. Kalau ini dijual terpisah ya. Jadi bukan bawaan dari motornya. Ini juga cuma dijepit doang, jadi kayaknya gampang untuk lepas pasangnya. Cuma biarpun dijepit tapi ya tetap ada bautnya di sini. Jadi biar jepitnya lebih kuat ya. Nah, ini kalau misalnya kalian mau riding sendirian sih lebih cocok kayak gini nih. Kelihatan lebih sporty kan, sesuai sama konsepnya yang memang racing look gitu kan. Dan detail-detail joknya juga cakep teman-teman kalau dilihat nih. Kalau diperhatiin bagian kanan kirinya nih agak keset, dan yang atas ini bener-bener keset banget. Selain keset juga garis-garisnya dia melintang gini kan. Jadi waktu lagi ngerem atau lagi ngegas, patah tuh lebih kayak gigit banget di joknya, nggak gampang maju mundur gitu ya. Dan ini ada jahitannya juga, jahitannya sesuai sama ornamen warna motornya yang banyak garis-garis orange-nya juga, dikasih jahitan warna orange. Jadi seirama sama bodi-bodi di sini nih. Stiker-stiker bodinya kan juga orange juga kan, cakep ya. Nah teman-teman, di bawah joknya ini ada bagasi yang gede banget, bagasinya sama kayak GTS yang Supertech ya. Ini helm pasti bisa masuk, dan ini ada tangki bahan bakar sih teman-teman. Tangkinya ini 8,5 liter, lumayan gede ya. Dan ini kalau dibuka, wah langsung kelihatan mesinnya tuh. Ini mesin HP engine ya, 300 cc, 278 cc tepatnya. Tapi memang ini akses paling mudah kalau kalian mau servis, memang tinggal lepas bagasinya. Gitu teman-teman. Oke lanjut. Kemudian ini ada bezel ya, warnanya hitam juga. Sedangkan lampu belakang ini masih mirip kayak GTS 300 yang Supertech ya. Cuma bedanya memang ringnya di sini dikasih warna hitam juga. Tapi mika lampunya, terus semua udah LED juga. Ini sama persis kayak GTS yang 300. Gitu teman-teman. Jadi kalau secara tampilan sih saya suka ya. Ini kayaknya Vespa paling maco sih. Paling gagah, paling sangar gitu kan. Udah gitu juga lampu yang jadi ciri khasnya, lampu di samping depannya juga bikin tampilannya jadi jauh lebih klasik gitu. Kemudian gimana dengan impresi berkendaranya? Yuk kita sekarang ngomongin mesinnya dulu deh, dari mesin ya. Nah teman-teman, mesinnya ini mesin
HPE, High Performance Engine-nya Piaggio. Mesinnya kalau secara nama kan GTV 300, tapi ternyata kapas ruang bakarnya nggak sampai 300 teman-teman, cuma 278 cc aja. Mesinnya 1 silinder, pakai 4 klep, dan udah pakai radiator juga. Radiatornya ada di bagian depan sini nih. Jadi kalau kalian ngintip di bagian ini nih, kisi-kisinya ini ada radiatornya, tuh kalian cukup bisa ngintip dari bagian bawah sini ya. Ini kelihatan banget ada si radiatornya kanan kiri teman-teman. Jadi memang kayaknya pendinginannya optimal banget, kanan kiri dikasih radiator biar pendinginan ke mesinnya di belakang lebih optimal lah. Mesin ini kalau secara power klaimnya sampai 23,8 HP, sedangkan torsinya 26 Nm. Ya nggak gede-gede banget, tapi waktu dipakai jalan, wow enak teman-teman. Ini mesti sih enak banget ya. Jadi biarpun secara bobot dimensinya gede, tapi ternyata impresinya waktu digas tuh rasanya responsif loh. Jadi di putaran bawahnya halus banget, tapi begitu digas dikit rasanya langsung tendang banget teman-teman. Bahkan dari diam sampai 60 km/jam tuh rasanya cepet banget loh. Biarpun saya belum melakukan pengukuran akselerasinya ya, tapi udah kerasa kalau ini impresi awalnya enak banget teman-teman. Akselerasinya halus tapi ngisi terus tenaga yang kalau menurut saya sih oke banget, nggak ada masalah. Dan mungkin gara-gara itu juga ya, gara-gara performanya udah enak, makanya tidak ada pembaruan di mesinnya. Mesinnya masih ya pakai teknologi yang lama-lama aja nih, yang sebelumnya sama-sama aja kayak gini. Sama juga sama kayak GTS yang Supertech, nggak ada bedanya teman-teman. Nah, mesin ini secara konsumsi bahan bakar ternyata klaimnya bisa sampai 30 km/liter. Udah pakai injeksi bahan bakar, terus mesinnya CVT. Terus untuk pengereman yang belakang ini pakai disc brake juga 220 mm diameter disknya, tapi pakai kaliper 1 piton aja. Dan di motor ini, di versi yang 2023 ini, selain ada ABS, juga ada ASR atau anti-slip regulator ya, semacam kayak traction control gitulah ya. Ada traction controlnya, jadi itu salah satu teknologi baru yang ada di GTV versi 2023 ini. Itu kalau mesinnya ya, kalau mesin sih saya suka. Ini bener-bener enak banget teman-teman. Parah sih. Mesin Vespa yang paling enak ya kalau menurut saya. Biarpun bukan yang paling mahal, tapi dia yang paling enak. Terus gimana dengan riding position dan suspensinya? Ya. Oke teman-teman, posisi duduknya sebenarnya sih nggak ubahnya GTS yang Supertech ya, mirip-mirip sih. Joknya, tinggi stangnya, semua kalau menurut saya sih impresinya mirip sih. Cuma memang yang bikin beda adalah tampilan di sini di kokpitnya nih, yang trondol gitu ya, yang kesannya nakal. Memang bikin auranya tuh beda banget ya. Tapi ini adalah posisi berkendara yang kalau menurut saya sih Vespa banget sih. Bener-bener nggak beda lah. Stangnya tetap lebar, tinggi-tingginya sama. Paling joknya aja, joknya saya suka banget. Kenapa? Karena selain empuk, tebel, juga kerasa keset ya, nggak mudah melorot waktu kita melakukan pengereman atau lagi gas mendadak gitu. Cuma memang karena motor ini tinggi banget teman-teman, saya 165 cm tuh harus jinjit ya, jinjitnya lumayan yang merepotkan sih kalau buat tinggi badan yang cuma 165 cm, apalagi kalau ada pembonceng. Kenapa? Karena di sini nih, karena footstepnya ini ada di bagian atas ya, jadi waktu kita lagi kaki turun, ini akan nyantol di kaki pemboncengnya gitu teman-teman. Cuma sih buat kalian yang tinggi badannya 170 cc nggak ada masalah ya, tetap nyaman-nyaman aja. Kemudian gimana dengan karakter suspensinya? Ya kalau menurut saya sih kalau buat suspensi, buat handling di perkotaan masih tetap lincah ya. Jadi biarpun motornya gede dan lumayan berat, tapi ternyata handlingnya tetap enak teman-teman. Tetap agility-nya oke, dan suspensi depannya ini punya karakter yang agak beda kalau dibandingin sama GTS Supertech yang versi 2023. Kenapa? Karena belum ada anti-dive system-nya. Emang sih waktu dipakai buat belok, roda depannya memang masih agak goyang-goyang dikit lah ya. Tapi baiknya adalah tanpa anti-dive system, waktu kita lewat jalan rusak, feelingnya kerasa lebih empuk di suspensi depan. Sedangkan yang belakang ini juga enak banget teman-teman. Yang belakang sih kalau menurut saya ini salah satu Vespa yang paling stabil ya. Ya gimana nggak stabil, suspensi belakangnya double kanan kiri kan. Jadi nggak ada gejala geol-geol atau ngebuang di roda belakangnya waktu kita lagi nikung. Ini enak banget sih. Kira-kira itu teman-teman di singkat kita ngomongin Vespa GTV versi 2023. Emang sih kalau secara tampilan saya suka ya, tampilannya keren, lebih racing, lebih gagah, lebih sangar, dan masih kuat nuansa klasiknya karena ada lampu di bawah tadi ya. Kalau menurut saya sih secara tampilan oke lah ya, apalagi joknya pakai buntut tawon gitu kan. Biarpun secara harga memang lebih mahal kalau dibandingin sama GTS Supertech 300 ya, lumayan kan, 176 juta sama 163 juta. Ada gap yang lumayan, tapi secara fitur ternyata ada yang disunat teman-teman. Salah satunya tadi ini nih, di panel indikatornya belum ada MIA.
MIA-nya, aplikasi MIA-nya masih opsional ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nambah harus keluar uang lagi. Sedangkan di GTS 300 Supertech harganya lebih murah, malah udah jadi fitur standarnya. Udah gitu tampilan speedometer juga belum TFT, masih tampilan digital yang biasa aja. Tampangnya jadi agak gimana gitu kan, agak kurang mewah gitu. Itu sih teman-teman. Jadi ya pilihan lah ya. Mau yang bener-bener canggih, lengkap ada di GTS 300 Supertech, harganya lebih murah tapi tampilannya kalem, atau mau yang ini nih yang sangar banget, gayanya racing tapi memang ada beberapa fitur yang disunat dan harganya sedikit lebih mahal. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.